Ayat membunuh itu 3.000 tahun yang lalu. Dibatalkan 2.000 tahun yang lalu. Ya, Musa memberikan ayat itu tahun 1446 sebelum Masehi. Anda orang Islam kan pakai tahun Mesias kan, tahunnya Yesus kan, 1446 sebelum Masehi. Kemudian tahun 33 Masehi atau tahun 30 Masehi, ya, ayat ini dibatalkan. Lalu tahun 700 Masehi, ya, atau tahun 600 ya, tahun 600 Masehi lah, 610. Tahun 610 Masehi. Ya. Seorang yang bernama Muhammad mengembalikan ayat yang dari 3.000 tahun yang lalu, bunuh kafir. Bayangin 3.000 tahun ke 600 tahun, 3.600 tahun yang lalu. Muhammad mau pakai ayat yang 3.600 tahun yang lalu. Lalu Anda orang Islam mau membawa kita kembali ke zaman ini, ke zaman bahula. Kan geblek namanya kalian orang Islam. Iya, udah benar ya, udah normal kembali. Nah, Ade Armando sempat mengangkat ini bahwa si siapa namanya di dalam Alkitab ini ada ayat bunuhlah mereka di hadapanku. Wah, katanya. Nah, itulah bedanya. Tidak ada satupun orang Kristen yang menafsirkan bahwa bunuhlah orang ini kemudian dipakai buat bunuh beneran ya. Bahkan zaman perang salib. Orang-orang tidak memakai ayat itu buat bunuhin orang Islam atau buat bunuhin sesama Kristen. Bahkan zaman perang salib atau waktu orang Kristen perang sama orang Katolik. Orang Protestan dengan Katolik perang. Nggak ada yang pakai ayat itu, bunuhlah mereka di hadapanku. Nggak ada. Karena mereka tahu itu ceritanya akhir zaman. Ya, hari penghakiman, bukan sekarang. Cuman Ade Armando aja yang menafsirkan itu. Dasar. Nah itulah, makanya Ade Armando mengakui saya orang pinter ya. Makanya Ade Armando mengakui saya orang pinter ya, karena dia memang kurang pinter. Saya dihapus pastor videonya itu. Sama Ade Armando? Iya. Serius? Iya, mungkin dia malu sendiri kali dia salah. Malu sendiri salah dia ya. mengeksegese, Pak. Mungkin dia salah. Itu kan bukan perintah. Aduh, lah iya loh, bunuhlah di hadapanku. Terus ada lagi, ya, orang-orang Islam kan suka pakai itu, bunuhlah orang Amalek semua ya, jangan ada yang tersisa. Anak-anak semua binatang jangan ada yang tersisa. Nah, itu juga sama ya, itu dalam perjanjian lama. 3.000 tahun yang lalu. Ayat 3.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu itu sudah dibatalkan. Ini saya ambil dari websitenya orang Islam ya. Saya ambil dari websitenya orang Islam. Lihat ya, dari ini ya, apalah itulah. Katanya Kristen agama kasih, kok banyak ayat mengajarkan terorisme tanpa belas kasih. Ini faktanya. Ya. Yosua 6 ayat 21, Yosua 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Ulangan 20 ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Firman Tuhan untuk menyembah kaum Amalek, 2 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nanti kita bahas satu-satu ya. Lukas 12 ayat 51.
Kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12 ayat 49 dan 51, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan itu, api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 19 ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Matius 15 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Terus dalam sama dia dikasih keterangan ya, ajaran tanpa belas kasihan. Kita Bilangan 31 ayat 17-18, maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Imamat 24 ayat 16. Siapa menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik yang asing maupun orang Israel asli. Bila ia mengucap nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Terus, dia kasih nih ya, teror. Lihat ya, teror Prancis 153 pelakunya ISIS. Ya, padahal itu baru diduga, dunia berduka. Tapi di Irak ada 1,5 juta lebih orang Amerika yang membunuh orang 1,5 juta, dunia tidak berduka. Ya, dia tulis lagi, coba di Palestina tak terhitung, dibunuh oleh Israel, dan ada buktinya, dunia tak berduka. Di Syria dan seterusnya ya. Nyadar nggak Irak itu bunuhin orang Kuwait? Nyadar nggak orang Palestina itu tiap hari ngelempar bom ke Israel, makanya dibales. Ya, di Syria apakah AS yang nembak? Bukan, mereka bunuh-bunuhan sendiri ya. Kita bahas satu-satu nih ya, fitnahan-fitnahnya nih. Di Prancis ya, ini udah jelas ya, orang Islam bilang Allahu Akbar kok. Ya kan? Sudah jelas orangnya bilang Allahu Akbar. Di Irak, kenapa ada 1,5 juta lebih ya Amerika bunuhin mereka? Apakah benar-benar Amerika yang bunuh? Mana sanggup. Yang bunuh kan orang Irak. Amerika datang sebagai komando saja di sana sama suplai persenjataan. Tapi orang Islam sama orang Islam, orang Irak sama orang Irak perang sendiri. Ya. Dan kalau tidak Amerika nggak masuk ke sana, waktu itu Irak sudah bunuh orang Kuwait. Persis seperti Arab Saudi bunuhin orang-orang di Yaman kan, sampai sekarang porak-poranda Yaman itu kan. Ya kan? Apakah Indonesia berduka ketika Arab Saudi melakukan invasi ke Yaman? Enggak, kan bangsat biadab orang Indonesianya juga kan. Munafik juga loh. Orang Palestina tidak terhitung dibunuh oleh orang Israel. Siapa bilang tidak terhitung? Orang Palestina tiap hari ngelemparin bom. Masa orang lemparin bom terus didiemin aja? Kalau jangankan orang lemparin bom, orang lempar batu ke rumah saya aja saya samperin. Ya kan, jangan lempar bom, cuman ngelempar batu aja ke rumah saya samperin orangnya ya kan. Ini ngelempar bom tiap hari ke Israel. Tapi kan rumahnya nggak apa-apa, gundulmu peyang. Lagi nggak apa-apa ya nggak apa-apa, karena rumah saya bagus. Tapi kalau rumah saya lagi nggak bagus, dilempari batu, kan kurang ajar. Di Syria, apakah benar orang Israel yang bunuhin, orang Amerika yang bunuhin? Bukan, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Ya, Anda goblok sekali ini orang-orang. Di Afghanistan, apakah Amerika? Enggak, mereka bunuh-bunuhan sendiri. Sekarang Taliban menang, dipuji-puji sama Yusuf Kala. Apakah Indonesia mau masukkan Taliban bikin kedutaan di Indonesia? Ya kan, goblok orang Indonesia kalau mau bikin kedutaan Taliban di Indonesia. Di Moro, ya mereka itu teroris, jelas-jelas teroris, dibunuh sama orang Filipina. Ya, senjatanya sekarang dipakai sama teroris Indonesia yang dari Pindad kan. Lah, yang Patani. Loh, ini orang-orang Patani ini kurang ajar. Dia melecehkan orang-orang Buddha sama patung-patung Buddha di Thailand. Ya kan? Nah, orang Islam ini memang kurang ajar. Kalau lagi minoritas, ya baik-baik sopan-sopan. Begitu nanti sudah mayoritas dikit, diganggu dikit, langsung bikin rese. Begitu dibales, ngomongnya saya menderita. Bangsat biadab juga nih. Rohingya,
Rohingya juga sama, ya. Sekarang kalian di Indonesia pusing sama orang Rohingya kan? Coba kerjanya cuma merkosain orang aja nih orang-orang Rohingya di Indonesia. Ya kan? Bikin masalah juga kan di Indonesia kan Rohingya kan, setelah kalian tampung juga kan orang-orang Rohingya ini kan. Nah, terus orang-orang Rohingya ini ya, dia sudah minoritas, terus kemudian dia ganggu. Ya kan? Apakah orang-orang mayoritas yang ganggu Rohingya? Enggak. Mau dikasih tempat. Orang-orang Islam yang ada di Myanmar apakah merasa keberatan? Enggak. Orang-orang Islam yang di Myanmar ada yang jadi anggota Senat, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi politikus. Bagaimana dengan orang Kristen di Indonesia, orang Cina apalagi? Susah. Rohingya ini kan sudah etiknya berbeda, double minoritas kan, sama seperti orang Cina Kristen. Apakah orang Cina Kristen dianiaya? Dianiaya. Ya, di Kashmir sama saja. Lalu mereka yang mulai dulu kok. Ya, diceknya sama saja. Lah itu Rusia kata orang Kristen. Ya, malah dibelain sama orang Ceknya. Ya kan? Nah, di Bosnia juga sama saja. Ya. Jadi siapa teroris sebelumnya? Ya Islam. Ya Islam lah, kalau sebenarnya lah. Lawang semuanya, semua teroris, ada nggak teroris yang ngaku Kristen? Nggak ada. Semua teroris ngakunya Islam. Masalahnya belum ada teroris yang ngaku Kristen kan? Belum ada. Anda jangan mengarang-arang, ya kan? Jangan ngarang-ngarang. Belum ada teroris ngaku Kristen. Belum ada, ya. Teroris yang ngaku saya Buddha terus jadi teroris belum ada. Tetapi di Myanmar pernah ada kejadian orang Buddha akhirnya membantai orang-orang Rohingya ini karena kurang ajar sekali. Ya, karena kurang ajar sekali. Lalu apakah Indonesia orang Islam akan membantai orang-orang Kristen dan ini gara-gara Saifuddin? Berarti omongannya Saifuddin terbukti bahwa kalian memang biadab. Ya seperti saya dulu, ya. Kalau sampai terjadi, berarti omongan saya dengan Saifuddin benar bahwa kalian memang biadab. Ya, sekarang sudah terbukti KC kena 10 tahun, ya, cuman ngomongin hadis, Munarman cuma 8 tahun. Itu sudah kelihatan. Ya Waloni yang sudah terang-terangan ngomongnya head speech dan ngancam bunuh segala macam cuma dihukum 5 bulan. Ancamannya apa dituntut 7 bulan, dihukum 5 bulan. Itu sudah jelas bangsat biadab juga. Ya. Bangsat biadab. Artinya apa? Berarti kurang ajar. Ya, kalian orang-orang Islam ini memang kurang ajar. Lalu kalian menuduh orang Kristen yang bikin. Ini kalian yang bikin, kalian balikin ke kita. Kan bangsat biadab ini kan, orang-orang ini kan. Kalian yang bikin, kalian balikin. Makanya orang Islam kalau masuk sini babak belur. Orang Islam masuk sini babak belur lah. Ya kan? Nggak bisa jawab. Karena saya balikin semua. Ngomongnya saya pinter ngomong. Loh, gimana sih? Ini bukan masalah pinter ngomong. Ini masalahnya kebenaran yang saya sampaikan. Makanya Gus Yakut saya tantang debat. Debat apa? Debat agama, bukan debat tentang Islam. Debat tentang agama. Karena kan dia menteri agama. Ya kan? Nah, kita balik ya. Kita lihat yang perjanjian baru dulu ya. Ketika Yesus berkata, bunuhlah mereka. Ya, bunuhlah seteruku. Ya, di dalam Lukas ini kan. Nih. Ketika Yesus berkata, bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, apakah Yesus pernah membunuh? Enggak pernah. Apakah para rasul pernah membunuh? Tidak pernah. Jadi baik Yesus maupun para rasul tidak pernah melakukan ayat ini. Tetapi ketika Muhammad berkata, bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Apakah Muhammad pernah membunuh? Sering. Sebelum Muhammad jadi Islam, Muhammad tidak pernah membunuh. Setelah Muhammad jadi Islam, Muhammad sering bunuh orang. Sebelum jadi Islam, Muhammad istrinya 1. Setelah Muhammad jadi Islam, istrinya 23. Berarti kan cabul kan. Gara-gara Islam dia jadi cabul, dia jadi pembunuh. Coba dia jangan jadi Islam. Apakah dia akan membunuh? Enggak akan. Enggak akan membunuh. Kencing aja nggak lurus. Ya kan, apalagi membunuh.
Kalau Muhammad tidak pernah menjadi Islam, maka Muhammad tidak akan pernah membunuh dan tidak akan pernah ngajarin orang untuk membunuh. Ya, karena dia Kristen, nggak boleh bunuh orang. Dari mana tahunya Pak Kristen? Ya karena istrinya Kristen. Di zaman itu nikah tidak boleh beda agama. Di zaman itu nikah tidak boleh beda agama ya. Nah, orang Kristen itu nggak boleh menikah sama orang yang bukan Kristen. Ya, jadi ini adalah tafsiran gemblung Ade Armando dan orang-orang Islam. Ya. Kenyataannya tidak ada satupun rasul yang pernah bunuh orang, tidak ada satupun Yesus pernah bunuh orang. Sekali lagi, Muhammad waktu dia belum jadi Islam, dia tidak pernah bunuh orang. Sebut satu orang yang pernah dibunuh Muhammad sebelum dia jadi Islam. Setelah jadi Islam, dia suruh bunuh orang. Oh, Muhammad nggak pernah bunuh orang? Iya, tapi dia suruh orang bunuh. Goblok lu orang Islam. Dasar, otaknya nggak dipakai. Sama saja. Orang yang nyuruh itu hukumannya lebih berat, tahu nggak? Dasar goblok orang Islam. Ya, yang nyuruh itu hukumannya lebih berat, tahu nggak? Nah, dia nyuruh bunuh, tidak dibunuh di depan matanya, dibunuh di depan matanya. Yesus tidak pernah suruh membunuh orang, walaupun kalian memfitnah Yesus. Yesus tidak pernah membunuh orang dan murid-muridnya tidak pernah membunuh dan tidak pernah menyuruh. Yesus juga tidak pernah menyuruh. Ini adalah sebuah perumpamaan. Ya. Nanti di akhir zaman. Lukas 19 ayat 27. Ya, Lukas 19 lihat ya. Ini tentang Sakeus, lalu perumpamaan tentang uang mina, Lukas 19. Yesus, lihat ya, judulnya perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan. Pada kenyataannya, Yesus tidak pernah membunuh orang, zaman para rasul tidak membunuh orang. Pertama kali orang Kristen membunuh orang lain karena agama itu tahun 900. Setelah 900 tahun dari perintah Lukas 19 ini, ya setelah 900 tahun, baru orang Kristen melakukan pembunuhan kepada orang Islam gara-gara itu pun karena orang Islamnya membunuhin orang Kristen. Ya, menjajah semua wilayah-wilayah Kristen direbut sama orang Islam, dijajah, dibunuh. Dan ya konon dari zaman Muhammad. Jadi gereja itu untuk meresponi pembunuhan oleh orang Islam, gereja terlambat 300 tahun. Dia nunggu. Ya karena dia bingung dengan ayatnya kan nggak boleh membunuh. Tapi kita dibunuhin terus, bagaimana? Akhirnya nggak kuat ya. Tahun 900, Paus Gereja Katolik, ya dulu bukan Katolik ya, gereja pokoknya. Akhirnya menginstruksikan perang salib. Ya, tetapi ayatnya nggak pakai ayat tadi. Ayat yang dipakai juga bukan Lukas 19 ayat 27. Ya. Perang salib itu nggak pakai ayat ini. Ya, nggak pakai ayat itu sama sekali. Ya. Matius 15 ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 15 ayat 30. Ya, perempuan kanannya bukan ya. Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Loh, Matius 15 ayat salah ini. Matius 15 ayat 30 salah nih ayatnya nih. Campakkanlah hamba itu ya. Ini orang Islam ini memang campakkanlah hamba itu. Matius 25 ayat 30 ya. Lihat, ini saya kasih dulu ya. Matius 25 ayat 30.
Judulnya apa ini? Perumpamaan. Sama tadi dengan Lukas tadi. Ya, perumpamaan. Ya, ini lagi cerita perumpamaan. Nah, makanya orang-orang Islam ini memang bodohnya nggak pakai kuota ya, unlimited kuotanya memang. Gila ini orang-orang Islam ini, kalau bodoh. Ya, Ade Armando ini heran ya, sekolah di mana sih dia ya, S3-nya ya? Malu-maluin alma maternya aja. Ya kan? Nah, kita lihat yang perjanjian baru tadi ya, Lukas 19, Matius 15. Nah ini, Matius 10. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Apakah kemudian Yesus medangin orang? Ya kan? Apakah kemudian Yesus menyebabkan tidak ada damai? Apa artinya? Ya, apa artinya? Kan pertanyaan kan begitu kan? Lukas 12 ayat 51. Ya, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Pada kenyataannya, apakah kemudian Yesus ngajari orang untuk bermusuhan? Ya, kita lihat ya, Matius 10 ayat 34. Matius 10 ayat 34. Yesus membawa pemisahan. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh setiap orang dari adalah seisi rumahnya. Oh, disuruh musuhan lu, kamu sama binimu, sama laki lu, sama bapak lu, sama anak lu, sama mantu, suruh musuhan. Siapa bilang? Tidak ada, bermusuhanlah kamu dengan orang. Bukan. Bukan disuruh bermusuhan. Ya. Barang siapa mengasihi bapaknya ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Tiba-tiba Saifuddin dimusuhin sama anaknya. Dia bilang, aku lebih mengasihi Tuhan daripada anakku. Itu katanya Saifuddin kan. Apakah Saifuddin memusuhi anaknya? Tidak. Oh, anaknya tiap bulan masih minta duit dari Saifuddin kok. Makanya dia pengeluarannya jadi banyak. Karena anaknya tiap bulan ngemis dari Saifuddin. Minta-minta. Ya, sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, masih minta-minta. Taunya dari mana Pak? Taunya dari Amin Wijaya saya. Ya, masih minta-minta. Saifuddin akhirnya dimusuhi oleh anaknya sendiri, dibully oleh anaknya sendiri. Tetapi Saifuddin kan lebih memilih Yesus, ya kan? Nah itu yang dimaksud seperti itu. Anda yang kemudian jadi orang Kristen kan dimusuhi sama orang tuamu kan, kayak siapa itu Fadila Mulia kan sempat dimusuhin kan sama keluarganya kan. Siapa lagi itu? Ali Makrus dimusuhi sama pamannya, mau dibunuh itu kan, sama si Jafar Ali itu ya kan, sama si Habib Jafar Ali itu. Han, ya, barang siapa mengasihi bapak ibunya. Kalau Saifuddin lebih mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripada Yesus, maka Saifuddin tidak layak bagi Yesus. Itu yang dimaksud. Sebab apa? Sebab Yesus berkata, kasihilah musuhmu, ya. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Karena ketika kamu menjadi Yesus, percaya pada Yesus, sementara keluargamu belum, maka kamu akan dimusuhi oleh keluargamu kan, sampai dihilangkan dari warisan, sampai ada yang diusir. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang keluargamu akan menjadi musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itu adalah anakmu sendiri, itu adalah orang tuamu sendiri, itu saudaramu sendiri, itu istrimu sendiri, itu suamimu sendiri. Berapa banyak orang-orang ya yang setelah jadi Kristen dicerai sama suaminya. Musuh dari dia berpisah, dia dimusuhi, tapi dia tidak memusuhi. Dia dianggap musuh, tapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu.
Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Ini orang Islam tolol goblok, nggak pakai kuota minta ampunnya. Ya. Nah ini juga sama tadi ya. Nah, sekarang kita lihat mana lagi nih. Nah sekarang perjanjian lama, ya perjanjian lama. Yosua, Samuel, ya Bilangan, Imamat, dan seterusnya tadi ya. Lihat ya. Itu semua ada perjanjian lama. Yesus berkata apa tentang perjanjian lama? Di dalam perjanjian lama, Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah hukum Taurat dan kitab para nabi? Hukum Taurat dan kitab para nabi sama dengan perjanjian lama. Ya. Berlaku sampai zaman Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Apa yang dimaksud kerajaan Allah? Yang dimaksud kerajaan adalah Injil kerajaan Allah. Selalu lengkap. Ini disingkat kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah diberitakan. Berarti apa? Berita selamat kan, sama dengan kan? Berita selamat, ya. Good spell. Gospel. Evangelion. Berita Injil kerajaan Allah, Basilea Angelion. Sama dengan Evangelion. Sama dengan Injil. Hukum Taurat dan kitab para nabi, perjanjian lama, berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sejak waktu itu, Injil kerajaan Allah diberitakan, setiap orang menggagainya berebut. Ini terjemahnya adalah berebut. Ya. Artinya apa? Dulu yang punya hukum Taurat dan kitab para nabi kan cuma orang Israel. Orang Cina nggak punya, orang Indonesia apalagi Arab sama nggak jelas lagi, orang Rusia juga nggak punya. Tetapi itu berlakunya hanya sampai zaman Yohanes. Yohanes itu di dalam zaman Yesus. Nah, sejak waktu itu Yohanes dan Yesus memberitakan kerajaan Allah dan tiap orang berlomba-lomba memasukinya. Ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Artinya berlaku apa? Expired, ya. Setelah zaman Yohanes sudah nggak berlaku lagi. Sudah nggak berlaku lagi perjanjian lama itu. Jadi perintah bunuh-bunuh tadi itu sudah nggak berlaku lagi. Orang Yahudinya saja sampai hari ini udah nggak bunuh-bunuh lagi. Nggak ada homoseks di Israel itu Anda dibunuh ya, gara-gara Anda homoseks. Nggak ada. Padahal di dalam kitab Imamat kalau Anda homoseksual Anda dibunuh. Tidak ada di negara Israel itu kalau Anda selingkuh terus Anda dirajam pakai batu. Kalau di Arab masih, ya. Kalau di Israel udah nggak ada orang selingkuh dirajam pakai batu, ya. Loh, kok dibatalin? Ini ayat 17-nya nggak boleh dibatalin loh. Siapa bilang nggak boleh? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah batal. Artinya bukannya nggak mungkin, tapi lebih mudah langit dan bumi lenyap. Makanya supaya langit dan bumi lenyap, tapi Torahnya bisa dibatalin, ya maka Yesus mati di kayu salib untuk membatalkan hukum Torah. Karena ya yang membuat hukum sudah mati, sudah digenapi oleh Yesus. Ya, karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Setelah digenapi, otomatis batal. Perjanjian itu kalau sudah digenapi, saya punya hutang Rp1.000 sama Pak Santiamer. Begitu saya bayar, ya uangnya 1.000 itu, maka perjanjian sudah selesai. Saya nggak perlu bayar lagi sama Pak Santiamer, dan Pak Santiamer nggak boleh nagih lagi. Maka dari itu, Paulus ya juga berkata dalam Efesus 2, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya.
Artinya itu perintah bunuh-membunuh dari zaman Yosua sampai dengan zaman Yesus. Sudah dibatalkan di zaman Yesus. Itu 3.000 tahun yang lalu. Dibatalkan 2.000 tahun yang lalu. Jadi sudah dibatalin sama Yesus. Sudah selesai, nggak boleh bunuh-bunuhan lagi, nggak boleh lagi. Ya, lalu kenapa dulu bunuh-bunuhan? Karena zaman itu orang nggak ngerti membunuh itu seperti apa. Mereka semua hidup dengan caranya masing-masing. Tetapi setelah Torah dijadikan hukum universal, dulu kita pernah bikin videonya Torah adalah hukum universal ya. Setelah Torah itu di Babel itu Torah itu diajarkan ke seluruh dunia ya oleh Raja Babel. Dari mana tahunya? Karena Daniel kan yang jadi Perdana Menteri. Sampai zamannya Xerxes, Media Persia, zamannya Mordekai. Itu Torah yang dipakai acuan. Makanya Torah akhirnya diterima di seluruh dunia. 400 tahun kemudian, Yesus membatalkan Torah itu. Karena orang sudah tahu inti dari hukum Torah, seluruh dunia sudah tahu apakah inti dari hukum Torah. Inti dari perjanjian lama itu apa? Kalau kamu ingin orang lain berbuat ke kamu, kamu perbuat ke orang lain. Kalau kamu tidak ingin orang lain berbuat ke kamu, kamu jangan bikin ke orang lain. Ada di mana itu? Matius 7 ya. Nah, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Pak, katanya hukum Torah dibatalin, saya boleh berzina dong. Lah kamu istrimu boleh berzina enggak? Kalau istrimu boleh berzina, kamu berzina aja enggak apa-apa. Pak, kalau gitu kita tidak perlu hormat sama orang tua lagi, Pak. Nah, kamu pengen dihormati sama anakmu enggak? Pengen, Pak. Ya udah kamu hormati orang tuamu, kasih contoh sama anakmu bagaimana menghormati orang tua. Pak, kalau gitu saya boleh ngerampok. Nah, kamu pengen dirampok enggak? Ini diajarin sama Tuhan Yesus. Makanya ditulis lagi di dalam perjanjian baru, jangan berzina. Ya. Jauhilah percabulan, jangankan berzina, cabul aja jangan. Apa bedanya zina sama cabul? Ya, cabul itu nonton bokep itu cabul, zina itu harus berdua. Zina itu namanya berzina itu berdua. Kalau di Arab berzina satu orang. Ya, artinya Anda nggak boleh coli. Kalau di Arab itu Anda nggak boleh coli ya. Kalau coli dirajam pakai batu. Kalau laki-laki coli boleh, kalau perempuan nggak boleh. Apa maksudnya? Ya, artinya di Arab itu kentir, geblek. Kalau mau bunuh orang berzina cukup satu saja perempuannya yang berzina dibunuh, dirajam pakai batu. Laki-lakinya kemana? Embuh. Nggak boleh. Berzina itu dua. Kalau sendirian namanya coli, masturbasi. Berzina itu berdua ya, minimum berdua ya. Bisa gengbeng, bisa berempat, berlima bisa. Tapi minimum itu berdua, namanya berzina. Kalau sendirian namanya coli, masturbasi. Ya. Ya, begitu ya. Nah, itulah inti dari hukum Torah. Makanya dibatalkan dan ditulis ulang. Ditulis ulang, kamu hormatilah orang tuamu. Di Efesus berkata, hormatilah orang tuamu. Hormatilah ibu bapamu. Ya, disebut hormatilah ibu bapamu. Hormat suami-suami, kasihlah istrimu. Kita orang Kristen melakukannya perjanjian baru. Lihat ya, orang Yahudi ya sama orang Kristen, kita punya orang Yahudi kan pakai Tanakh, tadi Torah dan kitab para nabi. Itu sama dengan perjanjian lama. Apakah orang Yahudi hari ini melakukan Tanakh? Tidak, orang Yahudi pakai Talmud. Ya.
Tanakh ini diterjemahkan, ditafsirkan melalui Talmud, ditafsir melalui Talmud. Makanya orang Yahudi sudah tidak membunuh orang homoseksual. Yang berzina pun tidak dibunuh sama mereka, tidak dirajam pakai batu. Karena mereka pakai Talmud. Tetapi orang Kristen punya perjanjian baru. Makanya kita pakainya perjanjian baru. Lalu pendeta-pendeta yang hedonisme macam Gilbert menggunakan ayat-ayat dalam perjanjian lama buat perpuluhan, buat cari duit. Kalau Gilbert mau minta orang perpuluhan, malakin jemaatnya perpuluhan, maka kalau ada orang homoseksual kudu dibunuh sama Gilbert. Karena yang homoseksual itu harus dibunuh menurut Alkitab. Ya, dalam perjanjian lama, ya, kalau Gilbert tidak mau membatalkannya, yaitu perpuluhan itu kan sudah dibatalkan. Kalau masih mau perpuluhan, maka orang homoseksual harus dibunuh sama orang Kristen, sama kalian yang penganut perpuluhan. Maka kalian kalau ada orang berzina harus dirajam pakai batu. Maka kalian juga harus disunat. Itulah yang makanya bikin orang Islam membuli kalian, karena kalian tidak konsisten. Begitu ya mengenai ayat-ayat perang, ayat-ayat kekerasan. Jadi nggak ada itu yang namanya kekerasan, ayat-ayat perang itu nggak ada, itu karangannya orang Islam yang tololnya minta ampun. Sekarang Anda bayangkan ya, nah kita sekarang masuk ya. Lihat ya. Ayat membunuh itu 3.000 tahun yang lalu. Dibatalkan 2.000 tahun yang lalu. Ya, Musa memberikan ayat itu tahun 1446 sebelum Masehi. Anda orang Islam kan pakai tahun Mesias kan, tahunnya Yesus kan, 1446 sebelum Masehi. Kemudian tahun 33 Masehi atau tahun 30 Masehi, ya, ayat ini dibatalkan. Lalu tahun 700 Masehi, ya, atau tahun 600 ya, tahun 600 Masehi lah, 610. Tahun 610 Masehi. Ya. Seorang yang bernama Muhammad mengembalikan ayat yang dari 3.000 tahun yang lalu, bunuh kafir. Bayangin 3.000 tahun ke 600 tahun, 3.600 tahun yang lalu. Muhammad mau pakai ayat yang 3.600 tahun yang lalu. Lalu Anda orang Islam mau membawa kita kembali ke zaman ini, ke zaman bahula. Kan geblek namanya kalian orang Islam kan. Kalian orang Islam geblek, mau ngajak, mau nantangin itu namanya, tolol kan. Oke? Nah, silakan.